lagi Taufan Kasani. Kasani. Silakan Mas Taufan dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Antum di mana ini? Alhamdulillah, Ustaz. Foto siapa? Saya izin mengenalkan diri dulu, Ustaz. Iya. Saya murid dari Ustadz Allahyarham Mansur Suryadi Mansur dari Suryadi. Batu Marta, Ustaz. Batu Marta. Oh, Masya Pesantren Luqmanul Allah. Hakim, Ustaz. Ustadz Suryadi, ya, baik. Ya, Antum pernah tulis biografinya kalau tidak salah. Dai transmigran dari Batu Marta. ya, saya tulis 2 artikel itu, Mujahid Batu Marta. Ya, Ustaz, itu guru kita, Ustaz. Guru kami. Oh, iya, luar biasa beliau itu. Tahun 2010 saya ke sana, Ya, Ustaz. ke pesantren Luqmanul Itu, Ustaz, ya. Iya, gimana? Saya langsung saja, Ustaz, ya. Saya pernah menyimak video antum. Saya nggak tahu, antum lagi kajian kalau nggak salah. Jadi antum ini berbicara tentang sumber daya manusia, Ustaz. Saya Iya. tertarik, antum punya statement begini, pendidikan di jenjang aliyah atau SMA begitulah kira-kira. Itu kan ngomongin tentang roadmap pendidikan kalau nggak salah antum bilang. Itu harus dikenalkan dengan pendekatan andragogi. Jadi pembelajaran gaya orang dewasa. Iya. Karena menurut antum dewasa itu kan kalau dalam fikih itu kan ketika sudah akil balik, Ustaz, ya. Iya. Tapi sayangnya dewasa secara fisik itu tidak diikuti dengan dewasa secara pemikiran gitu. Kira-kira antum begitu. Iya. Nah, gimana tuh penjelasan singkat, penjelasan lebih detailnya, Ustaz, berkaitan dengan lembaga pendidikan kita mendesain pembelajaran yang pendekatan andragogi di jenjang SMA atau aliyah. Iya. Terima kasih ya Mas Taufan ya. Antum sekarang guru ya di Luqmanul Hakim? Saya, ya Ustaz, ikut mengabdi di Luqmanul Hakim, Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Jadi sekarang ini kan gini ya, teori psikologi modern ya, itu membuat tahapan-tahapan usia kan gitu ya. Usia anak-anak, remaja, dewasa. Nah, kalau kita perhatikan seperti Elizabeth Harlock itu menyatakan bahwa dewasa awal itu 18 tahun. Jadi umur 12 sampai 18 tahun itu dianggap remaja, itu belum dewasa. Ya, makanya kemudian anak-anak di usia 15 ya sampai 18 tahun itu masih dipaksa harus menjadi anak-anak dan dididik sebagai anak-anak. Ya, kalau kita lihat sekarang ini ya, rata-rata usia SMA itu dibuat tidak matang. Mereka tidak dikenalkan ya dengan pemikiran-pemikiran besar, dengan tentang falsafah kehidupan, sejarah, dan sebagainya lah, problematika umat ya. Mereka sekarang ini disibukkan dengan ya seperti zaman saya dulu sama waktu saya SMA tahun 81 sampai 84 ya, saya disibukkan dengan pelajaran yang tujuannya adalah persiapan masuk perguruan tinggi. Dan ini berbeda ya dengan dulu. Dulu di zaman Pak Nasir saja SMA itu sudah dididik dengan pendidikan yang sangat hebat. Itu Pak Nasir kan SMA Belanda ya, AMS Algemene Middelbare School. Itu Pak Nasir cerita kan kalau dia ujian satu mata pelajaran harus membaca minimal 36 buku. Ya, beliau dulu di SMA itu harus belajar bahasa Belanda, bahasa Latin, ya, bahasa Inggris. Jadi sangat serius.
saya sendiri mengalami itu meskipun bukan program, tapi program pribadi ya. Karena saya SMA itu tinggal di pesantren. Saya SMA negeri, ya SMA IPA, tapi saya tinggal di pesantren. Saya di pesantren ngaji sekitar, karena sehari bisa 3-4 kali. Ya, saya menghatamkan kitab Ta'limul Muta'alim sampai 2 kali, ya, kitab Riyadhus Shalihin, beberapa kitab Nahwu, Shorof, dan sebagainya itu waktu saya SMA. Dan itu nggak masalah, ya, artinya anak-anak SMA sebetulnya kalau dididik dengan pemikiran yang kuat, ya, itu insya Allah mampu. Apalagi SMA ini sudah dewasa, sudah akil balik kan. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan Rasulullah itu tidak mengizinkan ya sahabat Abdullah bin Umar untuk ikut perang Uhud karena umurnya belum genap 15 tahun. Dan 15 tahun itu Komariah ya, kalau Syamsiahnya 14,5 tahun. Ya, sehingga 14 tahun itu sebetulnya secara dunia internasional itu sudah difahami sebagai batas anak-anak dan dewasa gitu. Jadi kurikulum Cambridge misalnya membolehkan anak kuliah kalau dia umur 14 tahun. Ya, jadi ini ada profesor dari UPI Bandung ya, Profesor Nanang Fatah yang bulan Juni yang lalu ada di YouTube itu ya. Bulan Juni kok dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan. Prof Nanang Fatah mengusulkan agar masa sekolah itu dipotong. SD cukup 4 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Jadi anak masuk SD 7 tahun, keluar SMA itu 15 tahun. Nah, 15 tahun itu menurut Prof Nanang Fatah sudah harus siap kuliah, siap bekerja, karena dia sudah dewasa. Prof Nanang Fatah meninjau itu bukan dari segi pendidikan Islam ya. Beliau melihat dari segi anggaran yang sekarang ini sangat boros, anggaran pendidikan ya, ratusan triliun. Ya, sebetulnya bisa dihemat dengan pemotongan masa belajar. Yang kedua, harus dilakukan dengan perubahan kurikulum. Kurikulum yang mendewasakan. Jadi ada video saya juga yang cukup viral ya, saya mengatakan anak-anak itu jangan terlalu banyak ya dididik terlalu ya menjawab soal-soal ujian. Dan kemudian dia tidak dilatih menjawab soal-soal kehidupan. Ya, kita harus ingat ya bahwa sejarah sekolah itu di Eropa, Amerika itu sejarah kemunculan sekolah itu kan belakangan setelah universitas. Sekolah dulu memang didirikan untuk melahirkan buruh. Maka sifat pendidikannya massal. Ya, pendidikan massal itu pendidikan untuk melahirkan buruh. Itu sudah dikritik oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kenapa mendirikan taman siswa? Ya, beliau kan mendirikan taman, bukan sekolah. Taman siswa, karena bagi Ki Hajar Dewantara pendidikan itu menyenangkan, mendewasakan, dan membuat anak-anak itu pendidikan tertinggi Ki Hajar Dewantara adalah Taman Pamong. Karena pendidikan harus bisa melahirkan guru yang bisa ngemong, ya, bahasa Arabnya murabbi. Jadi memang dulu ya orang-orang tahu ini bahwa pendidikan model klasikal ya yang masif ini gitu ya, itu adalah didirikan dibentuk untuk melahirkan para buruh. Kan begitu. Sekarang pun kalau orang kuliah ya, kamu kuliah di sini nanti kerja di sini. Silahkan baca buku yang ditulis oleh Peter Fleming. Ini cukup ramai buku ini. Di dunia internasional, judulnya Dark Academia. Dark Academia, How Universities Die. Ya, Dark Academia, bagaimana universitas itu mati. Ya, Peter Fleming menggambarkan dalam bukunya dalam 35 tahun terakhir, ya, praktis kampus-kampus itu menjadi pelayan dari industri, ya, terjebak dalam pemikiran neoliberalisme. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ya mendewasakan anak pada waktunya? Jadi harusnya ya sejalan dengan kedewasaan fisik, anak-anak itu harus didewasakan pemikirannya, dan cara mendewasakan bagaimana? Dilatih menjawab soal-soal kehidupan.
Saya baru menyadari ya sekarang ini, model sekolah alam itu pernah saya jalani waktu kecil dulu. Saya waktu kecil dulu kan kalau SD ya pulang kita karena jam 10-11 kita sudah pulang. Di rumah itu kita membantu orang tua. Saya dulu membantu ibu saya berdagang di pasar. Saya bantu kulaan kain, ya pergi ke Solo, ke Surabaya, bantu dagangan. Saya mencari ikan di sungai, saya membuat jala, membuat jaring gitu ya. Jadi waktu saya SD, SMP itu ya kerjaannya betul-betul terlibat dalam persoalan kehidupan. Bahkan SMP itu bapak saya itu guru SD, sudah berlangganan majalah Panji Masyarakat di kampung tuh. Saya sudah baca pemikiran Buya Hamka, pemikiran Ridwan Saidi, ya, pemikiran tokoh-tokoh waktu itu yang mengkritik sekulerisme, mengkritik kristenisasi. Karena SMP itu kita sudah apa namanya ya, sudah bisa berpikir. SMA itu saya 1981 masuk pesantren. Saya sudah ikut kampanye P3 itu. Saya udah naik truk, ya, malam-malam, kadang-kadang puluhan kilometer naik sepeda. Jadi kita sudah terlibat dalam wacana, ya, persoalan kehidupan. SMA itu saya sudah baca buku favorit saya, buku tasawuf modernnya Buya Hamka itu. Di samping saya ngaji kitab-kitab itu. Ya, jadi tadi siapa yang bertanya ya, itu pendidikan itu harus mendewasakan, dan mendewasakan itu caranya gimana? Ya pemikirannya didewasakan. Ya, jadi jangan anak-anak ya dicekoi dengan pemikiran yang rendah. Yang rendah itu pokoknya kamu sekolah, nanti kamu kuliah, kamu bisa kerja, bisa cari makan. Jadi dia nggak ada dididik dengan cita-cita besar, ya bagaimana berbakti pada masyarakat, mengubah masyarakat, memimpin masyarakat, ya dia nggak kenal dengan sejarah ya dirinya, sejarah umatnya, sejarah bangsanya. Nah itu maksudnya, ya. Antum melihatnya sekarang nih, Pak Prabowo kan mau bikin selama Menhan ya, Prabowo itu kan Kementerian Pertahanan itu membawai Sekolah Taruna Nusantara ya kan, tingkat SMA. Kan kepala Sekolah Taruna Nusantara itu oleh Pak Prabowo diangkat tuh Maijen. Ya pernah di Bandung dulu ada kepala sekolah, ya sekolah SMA, sekolah cendekiawan terkenal. Jadi kepala sekolah SMA itu setingkat profesor. Saya dengar dari Profesor Wan Muhammad Nur, makanya dulu kami di At-Taqwa ini mendirikan Pristek, Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization. Pesantren, pemikiran, dan peradaban Islam. Karena Profesor Muhammad Nur cerita waktu beliau kuliah di Chicago, di sana ada lab school tingkat SMA. Anak-anak SMA di Chicago itu sudah diskusi tentang pemikiran Plato, pemikiran Aristotle. Jadi kata Profesor, mereka di kantin tuh diskusinya tentang itu, tentang sejarah, tentang filsafat Yunani. Ya mereka itu yang mereka bisa banggakan. Ya, jadi mereka sudah kadang-kadang ada yang mengajar mereka pemenang Nobel gitu ya. Nah, itu yang alhamdulillah ya sudah 7 angkatan misalnya di pesantren At-Taqwa ini anak-anak 15 tahun mereka sudah menulis hal-hal besar. Dan karena 7 angkatan saya melihat ternyata mampu. Ya, mereka bicara tentang pemikiran Muhammad Nasir, pemikiran Hamka, pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari, ya, tentang kebangkitan peradaban, tentang kehancuran masyarakat, ya, dan sebagainya. Udah ratusan makalah bisa dilihat. Nah, jadi tadi, nah terus bagaimana apakah mereka nanti tidak disiapkan masuk perguruan tinggi? SMA itu sebenarnya sudah perguruan tinggi. Maka namanya juga sekolah menengah atas. Pendidikan tinggi itu sebenarnya pendidikan untuk orang dewasa. SMA itu sudah dewasa. Jadi seharusnya memang saya setuju sekali dengan pemikiran Prof. Nanang Fatah itu. Ya, karena sudah kita coba dan ternyata bisa. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya tinggal bagaimana ya model pendidikan yang mendewasakan. Ya, yang mendewasakan itu. Dan tentu dalam pandangan Islam yang paling penting adalah yang prinsip ya.
Dalam pandangan Islam, kalau anak sudah dewasa, sudah akil balik, dia berarti sudah mukallaf. Ya, kalau dia sudah mukallaf, dia bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Ya, dia sudah harus benar akidahnya, benar ibadahnya, benar sholatnya, ya kan, benar ngajinya, benar toharohnya, benar wudhunya. Itu nggak ada tawar-menawar lagi kan, karena dia sudah dewasa. Ya, jadi kita, menurut saya ya, kita dalam mendidik SMA yang terpenting adalah ya itu dia mendewasakan anak pada waktunya, yaitu menyiapkan anak ya, atau sebetulnya kalau menurut saya pendidikan tingkat SMP itu menyiapkan anak menjadi dewasa, siap dewasa, siap akil balik. Kalau SMA itu sudah penguatan. Jadi kalau SD SMP menyiapkan anak menjadi dewasa, siap menjadi akil balik. Kalau SMA sudah mengokohkan, menguatkan lagi dia kedewasaannya itu, sehingga dia harus siap mandiri. Dulu ya di negeri kita, bahkan di Dewan Dakwah dan ormas-ormas Islam, dulu semua dai khotib itu lulusan SMA. Ya, makanya kan di Gontor namanya Kulliyatul Muallimin, 7 tahun. Banyak kan Kulliyatul Muallimin, kuliah guru. Ya, jadi gitu dulu siap itu. Ya, sekarang kan aneh, orang dulu lulusan SMA siap diterjunkan ke Papua, ke Pulau Enggano, pulau terluar di Samudra India, ya. Di Mentawai, di Pulau Banyak, di Aceh, ya, di Nias, banyak sekali dai-dai Dewan Dakwah, termasuk itu Pak Suryadi tadi dari Pesantren Luqmanul Hakim. Saya tanya beliau waktu beliau ke Batu Marta, waktu itu masih hutan belantara di sana ya. Itu lulusan SMA. Ya, jadi dulu kok lulusan SMA berani ya terjun ke pelosok-pelosok, ke hutan, berdakwah di sana. Ya, bukan hanya menghadapi harimau, menghadapi ular ya waktu itu, tapi juga dia akhirnya sempat ya kalau nggak salah Pak Suryadi sempat dipenjara juga karena membendung kristenisasi di situ. Ya, ada beberapa yang dai kita waktu itu ya masuk penjara karena membendung kristenisasi di daerah transmigrasi. Nah begitu ya tadi Ustadz siapa tadi? Syukron, Ustaz. Ya, baik itu ya. Jadi begitu ya. Dan izin, Ustaz, ya. izin saya kutip beberapa pernyataan antum, Ustaz ya, untuk melengkapi tugas akhir saya, Ustaz. Iya, silakan. Ya, syukron, Ustaz. Oke, ya. Ya, silakan, ada ini. Yang tadi sih, yang ya Iqbar. Oh, Silakan. Mas Iqbar, silakan. Ya, baik Ustadz, Afwan tadi jaringannya terkendala Ustadz. Iya. Nama saya Iqbar, Ustadz, alumni Pasca Sarjana UIK. Saat ini diamanahkan di dunia pendidikan, terutama di kampung halaman sendiri, Ustadz. Bodoh terbelakang. Nah, itu sehari-hari kita dihadapkan kepada kondisi tersebut. Bukan saya bingung ya gimana ya, bukan tidak ikhtiar juga gitu. Tapi untuk ada langkah yang efektif untuk menghadapi ketiga hal tersebut, karena kita udah beberapa kali mengajak gitu, mereka agak sedikit susah untuk diajak kepada pengajian, pendidikan, sekolah gitu. Sedangkan akhlak mereka sudah mukallaf gitu anak-anaknya, tapi belum paham mengenai hal-hal yang fundamental dalam Islam, seperti berbakti kepada ibu bapak mereka. Karena setahu saya kefakiran itu dekat kemiskinan itu dekat kepada kekafiran. Mohon arahannya, Ustaz.
Iya, ini tentu perlu gambaran yang lebih konkret ya, lebih detail ya. Jadi yang perlu nanti perlu khusus ya. Apa namanya? Saya ingin dapat gambaran yang lebih. Nanti bisa coba lewat telepon aja. Masalahnya apa gitu ya. Dan prinsipnya begini ya. Kalau Pak Natsir dulu itu, kalau kita melakukan sesuatu, mulailah dari yang kecil. Ya. Jadi kalaupun misalnya kita harus mengajar satu orang, ya udah satu orang itu seriusin. Ya, kalau kita dapat dua orang ya dua orang itu. Nah, begitu juga kalau kita, Pak Nasir mengatakan kalau memadamkan api, ya padamkan api itu waktu kecil. Jangan tunggu setelah api itu besar. Maksudnya kalau kita berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya mulai dari apa yang kita bisa, ya, dan mulai juga melakukan mencegah sejak kecil gitu. Sebab nanti mungkin ya kita perlu bantuan, perlu network, ya perlu kita kolaborasi dengan yang lain. Dan jangan lupakan ya doa yang serius, doa yang kuat. Ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari situasi itu, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, insya Allah hal-hal yang susah, yang berat, yang mungkin nggak terfikirkan gitu ya, itu akan terurai. Jadi jangan lupakan kekuatan doa. Ya, saya sejak SMA itu senang sekali dengan hadis ya, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, ya wala ta'jas. Mintalah kamu pertolongan dari Allah. Maaf, ikhris ala ma yanfa'uka, ya bersemangatlah kamu ya untuk meraih apa yang baik bagimu. Ya, jadi kata Rasulullah, pertama semangat, ya jangan menyerah. Ya, jangan sudah pesimis. Nah, yang kedua, mintalah pertolongan kepada Allah, wasta'in billah. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, wala ta'jas. Jangan sekali-sekali merasa tidak mampu. Ajz. Maka kita dikasih doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya. Jadi kenapa enggak kan gitu. Ya kan? Dulu siapa yang menyangka, berpikir ya Pak Jokowi bisa jadi presiden 2 periode? Nggak terfikirkan sama sekali. Siapa yang menyangka Gibran bisa jadi wakil presiden? Ya, nggak terfikirkan. Ya, nggak lepas dari soal apapun lah, tapi dalam satu sisi ya saya katakan pada teman-teman, ya kita harus introspeksi. Kenapa? So kadang-kala ya orang yang sudah doktor, sudah ini, dia nggak pede gitu lah. Ya dengan apa yang dia punya, potensi yang dia punya. Ya padahal kalau kita mau melakukan perubahan, ya kita harus yakin. Ini tadi itu ya antum kan menghadapi masalah di lapangan, ya ini secara umum panduannya begitu. Ya, analisis, rumuskan masalah, kemudian kalau nggak mampu sendirian, ya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya bertanya kepada ahli ilmu, ahli hikmah, ya supaya kita bisa mendapatkan solusi. Wallahu alam ya, secara umum begitu ya. Terima kasih. Ya silahkan. Ini yang di chat ada yang memberikan pertanyaan, Ustaz. Ya silahkan, apa tuh? Pertanyaan ini, sebagai umat terbesar di negeri ini, apa roadmap umat yang penting agar kaum Islam atau umat Muslim bisa menjadi pemegang saham terbesar dalam andil di negeri ini? Model pendidikan seperti apa yang bisa memunculkan kembali kader ulama di Indonesia seperti dahulu banyak ulama Indonesia yang diakui dunia Islam? Ustaz.
Iya, terima kasih. Ini kayaknya Ustadz Kosti ya. Ya, dari Ustadz Ustadz Kosti Kusdi ini saya baca ini sebentar. Dunullah. Baik Ustadz, menurut saya Ustadz ya, kita kembali kepada doa kita. Waj'alna lil muttaqina imama. Semangat kita adalah menjadi yang terbaik. Ya, dan yang terbaik itu kriterianya harus kriteria kita. Ya, dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu jelas sekali kriteria. Apa sih kriteria unggul itu? Kalau kita mengacu pada sosok Tolut, unggul itu ya bastotan fil ilmi wal jismi. Dia harus hebat dalam ilmu dan hebat dalam fisik. Nah, sekarang kita lihat pendidikan kita ke situ enggak. Yang kedua kan model pendidikan ideal seperti sering saya sampaikan sudah kita bisa melihat ya dan menyimak apa yang disampaikan para sahabat Nabi ya ta'addabu tsumma ta'allam adibuhum wa alimuhum. Dua model ini yang karena beradab ya berakhlakul karimah ini sebagian akhlak itu diterapkan oleh orang-orang lain, dia unggul di bidang itu. Akhlak jujur gitu ya diterapkan oleh Finlandia, sukses dia. Finlandia menjadi negara 7 tahun ini negara paling bahagia di dunia. Padahal dia konsepnya kejujuran. Karena mereka jujur, mereka nyaman. Rakyat percaya sama pemerintah, pemerintah percaya pada rakyat. Guru percaya kepada murid, murid percaya pada guru, terbentuk trust. Nah, jadi dengan jujur saja, orang itu nyaman hidupnya. Sekarang kan persoalan kita di Indonesia ini bukan soal pinter gak pinter sebenarnya. Yang paling serius itu ya masalah akhlak, masalah kejujuran. Di masa Rasulullah SAW ya, orang yang sangat miskin sekalipun, seperti Abu Hurairah, ya, beliau pernah pingsan di masjid karena lapar. Orang yang miskin saja, yang kelaparan, itu semangat belajarnya tinggi. Semangat jihadnya tinggi, semangat ibadahnya tinggi. Semangat menolongnya tinggi. Ya, maka Rasulullah itu kan yang kaya, yang miskin, ya, mereka orang-orang terbaik. Kenapa? Akhlaknya terbaik gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau bagaimana kita mulai untuk umat Islam ini memegang andil kembali ya dari situ. Jangan sampai kita kalah gitu. Kan sekarang mudah aja kalau saya melihat sederhana ya. Kalau hasil didikan kita, anak-anak itu menjadi pembelajar sejati, cinta ilmu, cinta perjuangan, dia pemberani, punya sifat syaja'ah, dia punya sifat iffah, punya sifat hikmah, ya dia bijak, itu insya Allah dia unggul. Nah sekarang kita lihat kan, apa itu kita terapkan nggak dalam pendidikan kita? Apa produk dari pendidikan kita itu seperti itu? Ya yang haus ilmu seperti sahabat Nabi itu, ya yang semangat jihadnya juga tinggi, fisiknya bagus. Nah, makanya kenapa saya kadang-kadang mengajak teman-teman kan, coba kita pikirkan cara kita menyusun kurikulum misalnya gitu kan. Ada kurikulum kurikulum kokurikuler, kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Apa sih yang dimaksud dengan ekstrakurikuler? Sekarang kan menurut saya salah satu jebakan kelemahan kita itu kan pendidikan itu dimaknai sekolah. Sekolah dianggap sebagai pendidikan. Ya, padahal belum tentu sekolah itu merupakan tempat atau proses pendidikan. Bersekolah belum tentu sama dengan berpendidikan. Kuliah belum tentu sama dengan berpendidikan tinggi. Muhammad Nasir tidak kuliah, Buya Hamka tidak kuliah. Banyak ulama-ulama kita tidak kuliah. Tapi mereka menjalani proses pendidikan tinggi yang ideal. Kenapa? Karena mereka belajar ilmu-ilmu yang tinggi. Mereka belajar kepada guru-guru yang hebat. Itu pendidikan tinggi. Ya kan? Para pemimpin kita dulu, seperti Muhammad Nasir, Buya Hamka, dan sebagainya, kan lulusan SMA. Ya.
Di Persis itu ada seorang ulama yang baru meninggal, ketua umum Persis, yang digantikan Dr. JJ, namanya Kiai Haji Aceng Zakaria. Saya berkali-kali jumpa beliau dan saya tanya, kenapa Ustadz ini dulu nggak kuliah? Saya tanya gitu. Beliau nggak kuliah, lulusan aliyah, tapi menulis 130 judul buku, memimpin Persis, mendirikan pesantren, ya Ranca Bangu itu di Garut, mendirikan perguruan tinggi, STAIPI Garut, sekarang menjadi institut, ya. Jadi gimana seorang lulusan SMA, ya kan, nggak pernah kuliah ke Timur Tengah, bisa menulis 130-an buku, 30 judul itu lebih ya dalam bahasa Arab. Nah, itu contoh kan. Jadi ini harus kita kembalikan. Jadi menurut saya problem terbesar kita ini ada pada bahasa. Ketika kita bilang kata pendidikan, yang kita maknai pendidikan itu sudah berbeda. Ya, dengan tadi saya ngisi guru-guru di satu sekolah ya siang tadi, saya tanya para guru itu, antum setuju nggak gaji dinaikkan? Gaji guru dinaikkan setuju nggak? Pada jawab setuju gitu. Saya bilang, kalau saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju? Saya maunya gaji guru bukan dinaikkan, dicukupkan. Ya, kalau dinaikkan tapi nggak cukup, ya kan lebih baik dicukupkan, bukan dinaikkan. Ya, jadi guru itu ya jangan disamakan dengan buruh. Kerja guru nggak sama dengan kerja buruh. Buruh kerjanya memperlakukan benda mati, merawat benda mati, memperbaiki benda mati. Ya. Nah, guru itu tugasnya itu memperbaiki hati manusia. Pekerjaan memperbaiki hati manusia itu lebih berat dari memperbaiki pesawat. Lebih berat, lebih susah, dan lebih rumit ya daripada memperbaiki komputer. Ya, dan itu nggak bisa ditentukan waktunya 1 jam, 2 jam. Ya. Ya nggak bisa diukur jam kerja guru seminggu 24 jam. Itu lain ya. Itu jam kerja ya orang pekerja-pekerja yang memang objeknya itu bisa diukur, bisa ditentukan. Kan itu kayak kita pabrik ya, kerja sekian jam, keluar produk sekian gitu. Nah, kalau pendidikan kita dimaknai sebagai industri ya seperti itu ya, dianggap kalau misalnya gini saya, kalau jumlah mahasiswa tidak sampai 20 orang, ya di merger. Loh, ini pendidikan untuk pabrik roti konsepnya. Sebab kalau pendidikan ya semakin sedikit muridnya, ya sebenarnya makin mudah untuk mendidik. Ya, karena namanya pendidikan, itu kalau bahasa Belanda dulu disebut dengan opvoeding, itu proses penanaman nilai. Beda dengan onderwijs. Onderwijs itu pengajaran. Nah, jadi makanya kan Kementerian Pendidikan kita dulu ya namanya Kementerian Pengajaran waktu kita merdeka. Karena pendidikan dulu di sekolah tidak dibebani mendidik akhlak. Karena itu berat. Baru nanti di masa kabinet Muhammad Nasir tahun 50-an, kementerian kita berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Nah, di masa Orde Baru diubah menjadi P dan K, Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita pakai kata pendidikan, itu masuk pendidikan akhlak, ya karakter itu. Jadi kalau tadi bagaimana supaya umat Islam ini ya menjadi pemimpin, ya melalui pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang mampu melahirkan generasi yang unggul. Kebangkitan umat nggak bisa dimulai dari turunnya seorang pemimpin, nggak bisa. Kebangkitan umat harus dimulai dengan lahirnya satu generasi baru. Ya, itulah yang dulu dilakukan Rasulullah SAW, melahirkan generasi terbaik, ya generasi sahabat. Nanti diikuti dengan generasi tabiin, generasi tabiut tabiin. Nah, antum bayangkan loh, umat Islam itu ya, dalam waktu setelah hijrah, hanya 14 tahun setelah hijrah Nabi, sudah mampu mengalahkan Romawi,
menaklukkan Yerusalem. Ya, nggak sampai 1 abad. Rasulullah wafat 632 Masehi. 711 Masehi umat Islam sudah menaklukkan Eropa. Memimpin Eropa hampir 800 tahun. Ini bukan apa-apa, ini kualitas manusianya. Ya, manusia itu Bani Adam ini secara fisik sama. Jadi kalau Rasulullah bersabda khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum ya kan? Artinya apa? Sahabat Nabi itu orang-orang terbaik, manusia terbaik. Yang terbaik apanya? Pendidikannya. Ya, karena manusianya sama, jantungnya sama, sel-selnya sama, ya, susunan tulang belulangnya sama, sel-sel sarafnya sama, ya, sama secara fisik itu. Ya, tapi yang membedakan sahabat Nabi dengan kita apa? Pendidikan. Karena sahabat Nabi itu dididik langsung oleh guru terbaik. Nah, itu nggak bisa diulang. Ya, Rasulullah SAW dididik langsung oleh malaikat Jibril. Rasulullah mendidik sahabat, kan gitu. Gurunya terbaik. Kurikulumnya terbaik, karena kurikulumnya berbasis kepada wahyu. Dan kurikulum di masa Nabi itu menyelesaikan problematika. Saya menyebut ya pendidikan Rasulullah itu UK, Universitas Kehidupan. Ya, jadi dia belajar dari waktu ke waktu, dari tempat satu ke tempat lain tanpa ada jeda. Di mana saja itu pendidikan. Ya, 24 jam itu pendidikan. Nah, itu Universitas Kehidupan sebenarnya. Nah, gitu saya kasih. Jadi kalau kita mau, saya optimis insya Allah, kalau ini kita mulai sekarang ya, 20 tahun lagi, 2045, lahir generasi gemilang. Ya. Sekarang anak-anak yang umur 15 tahun, 20 tahun lagi 35. Yang umur 16 tahun, 20 tahun lagi 36. Ya. Jadi bisa bayangkan kalau kita mulai pendidikan dari sekarang, dari anak 16 tahun sudah matang, dewasa, soleh, kuat fisiknya, dan kita rawat terus roadmap-nya, kurikulumnya sampai 20 tahun ke depan, insya Allah ya, itu akan muncul ya ulama-ulama hebat, pemimpin-pemimpin hebat, ya, juga orang-orang jujur di semua lapisan, pedagang kaki lima yang jujur, sopir yang jujur, ya, tukang servis handphone yang jujur, tukang bangunan yang soleh. Kan itu yang kita harapkan. Semua lini diisi orang-orang baik. Nah, jadi gitu ya. Jadi karena sekarang ini problem ketika kita mengatakan ini sekolah terbaik. Kenapa? Karena anaknya pinter. Loh, kalau yang terbaik karena pinternya, belum tentu orang pinter itu terbaik. Harusnya dia terbaik bukan karena pinternya, karena dia berguna bagi sesama. Ya, karena dia akhlaknya mulia. Itu baru terbaik, ya. Ya, kalau memang dia pinter, dididik menjadi orang pinter yang soleh, yang berakhlak mulia, yang kuat, yang bijak, yang mampu memberikan solusi bagi umat. Nah, itu ya orang. Jadi gitu ya, kalau kita mau, ya kita sabar, memang harus menyiapkan generasi. Ya, sambil menyiapkan generasi, amar ma'ruf nahi mungkar jalan terus, supaya generasi yang muncul itu pun ya kita berikan jalan, ya kita berikan perlakuan-perlakuan untuk semakin menguatkan potensi mereka ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang angkat tangan. Siapa ini? Kiram ya? Mana Faris? Yes. Silakan, Mas Kiram. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini mungkin saya di sini, umur saya 23 tahun ya Ustadz. Jadi ya agak muda lah. Nggak muda-muda banget, tapi agak muda.
Tadi ketika Ustadz berbicara soal pendidikan, saya sekolah dulu SMA di pesantren ya. Pesantren yang program unggulannya menghafal Quran. Seperti itu. Nah, saya melihat kadang-kadang saya sebagai santri ya melihat berbeda bagaimana orang tua yang memang punya basic hafalan Quran, istilahnya mungkin Ustadz juga gitu ya, sama orang tua yang dari orang awam, ketika mereka melihat anak mereka menghafal Quran itu berbeda kekhawatiran itu berbeda. Kalau yang orang tua yang sudah hafal Quran itu lebih santai biasanya. Oh iya, dinikmati saja proses menghafalnya seperti ini. Tapi kalau orang tua yang tidak punya latar belakang menghafal Quran, itu cenderung gimana setorannya, sudah khatam atau belum. Nah, jadi saya melihat sekolah ya, saya mungkin mohon maaf ya menggunakan istilahnya, kalau kita melihat sebagai industri atau sebagai istilahnya ada transaksi di situ, sekolah juga kadang-kadang ketika tidak bisa mewujudkan impian orang tua akan pergi. Nah, jadi kalau saya mau berhipotesa gitu ya, ini yang perlu diperbaiki juga sebenarnya bagaimana orang tua itu melihat peran sekolah. Bagaimana juga orang tua melihat hafal Quran itu di mana sih posisinya gitu. Nah, karena tadi sekolah juga terpaksa kan. Nggak nanti tidak terwujudkan, orang tuanya pindah, tidak ada murid, nanti akan guru tidak bisa titik optimal gitu, titik yang optimal untuk mendapatkan gaji dan seterusnya. Jadi kalau saya boleh, mungkin tadi pertanyaan saya adalah Ustadz melihat tadi kalau dari sisi masyarakat apa sih yang perlu kita perbaiki, saya kemudian juga pendidikan sebagai industri gitu, atau mungkin istilahnya tadi tempat yang ada transaksi di situ juga dia bisa relevan nih dengan tadi tujuan kita untuk menciptakan generasi yang lebih berakhlak dan seterusnya. Semoga bisa dipahami Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih Kiram ya. Saya mencoba untuk menyimpulkan meskipun mungkin belum tentu tepat ya, tapi saya coba. Intinya begini, pendidikan itu sukses ya kalau tiga pihak itu sama-sama baik. Ya, di Ta'limul Muta'alim begitu. Yang pertama adalah gurunya harus baik, karena kunci pendidikan itu pada guru. Fa'abawahu ya yuhawwidanihi au yunasirani au yumajjisanihi. Ya, yang kedua orang tua. Sebetulnya orang tua ini juga guru sebenarnya. Bahkan pendidikan itu sebenarnya kewajiban orang tua. Bukan kewajiban pesantren, bukan kewajiban sekolah, kewajiban kampus, bukan. Mendidik anak itu sebenarnya kewajiban orang tua. Yang nanti ditanya di akhirat ya orang tuanya. Ya, kalau orang tua nggak mampu mendidik, kewajiban orang tua mencarikan guru yang baik bagi anaknya. Jadi orang tua harus baik, guru baik, ketiga anaknya juga harus baik. Jadi 3 aktor dalam pendidikan ini ya harus sama-sama baik gitu. Kalau nggak sepakat ini nggak bisa. Nah, di situ saya lihat memang ya. Jadi hadis fa'abawahu yuhawidanihi kullu mauludin yulatu alal fitrah fa'abahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajjisanihi, sebetulnya ya. Ini kalau Profesor Muhammad Nur ini saya berterima kasih pada beliau karena beliau memberikan saya memahami hadis ini dalam perspektif yang berbeda dari beliau. Profesor Wan menunjukkan bahwa hadis itu sebetulnya menunjukkan pentingnya pendidikan orang tua. Ya, jadi sekarang ini banyak orang tua yang sibuk mikir pendidikan anak, tapi merasa dirinya nggak perlu dididik. Itu yang salah. Karena dia menyamakan pendidikan dengan sekolah. Begitu dia selesai S1, dia tidak merasa wajib mencari ilmu lagi. Ya, jadi mencari ilmu itu dikaitkan dengan kerja. Padahal mencari ilmu tujuannya supaya dia jadi orang baik. Maka mencari ilmu sampai mati, karena upaya menjadi orang baik itu sampai mati. Ya, godaan-godaan untuk menjadi orang jahat oleh setan itu luar biasa. Ya. Nah, jadi ini problemnya di situ kan. Tadi makanya kenapa bahaya saya bilang penyakit sekolahisme ini. Akhirnya orang tua yang lulus S1 udah nggak merasa wajib mencari ilmu. Dia merasa wajib cari uang untuk menyekolahkan anak. Nah, itu yang salah. Ya, itu yang nggak benar. Yang harus dididik pertama itu justru orang tuanya. Orang tuanya yang harus sibuk mikir kurikulum untuk dirinya. Ya, jadi kalau orang tua ini punya anak, ya dia wajib mencari ilmu untuk bisa mendidik anak dengan benar. Karena menjadi orang tua itu berat, apalagi menjadi laki-laki. Makanya kan
akad nikah itu disebut dengan mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat. Karena begitu laki-laki ya mengucapkan qabiltu nikah wa tasbijaha bil mahril mazkur, itu berat sekali tanggung jawabnya gitu. Jadi nggak bisa orang tua itu hanya berpikir bagaimana cari uang untuk menyekolahkan anak, untuk masa depan anak gitu ya. Pokoknya merasa sudah bayar mahal, terus pokoknya anak saya harus baik gitu. Ya itu nggak benar. Ya jadi harus tetap ya tadi itu. Nah termasuk tadi kan adab Imam Nawawi ya dalam kitab apa itu adab Hamalatil Quran, itu adab terhadap Al-Quran itu ada 6 ya. Adab terhadap Al-Quran itu membaca yang benar, menghafal, memahami, mentadaburi, menerapkan Al-Quran, dan membela Al-Quran. Ada 6 adab terhadap Al-Quran itu. Jadi menghafal salah satunya. Jadi kalau anak menghafal Quran itu bagus sekali, didorong. Hukum menghafal Al-Quran 30 juz, hukumnya fardu kifayah. Ya. Tapi menjadi orang jujur, menjadi orang yang tidak malas, ya, beradab kepada guru, beradab kepada orang tua, cinta ilmu, itu fardu ain. Ya, ini makanya dalam pendidikan nanti adab ini harus diletakkan, ilmu fardu ain harus diutamakan. Ya, jangan sampai dia hafal Quran 20 juz ya, tapi durhaka sama orang tua. Ya. Punya dengki. Ya, itu enggak sesuai karena Rasulullah itu justru yang paling penting ya, bagaimana Al-Qur'an itu mendorong ya seorang untuk berakhlakul karimah. Kan Rasulullah itu kana khuluquhu Al-Qur'an, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi begitu. Jadi ini kuncinya di mana? Di adab. Harus paham adab mencari ilmu, adab terhadap ilmu. Salah satu adab terhadap ilmu memahami namanya marotibul ilmi. Ilmu itu ada derajatnya, enggak semuanya sama. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada ilmu yang sunnah. Ilmu untuk bisa menjalankan puasa sunnah dengan benar, itu ilmunya juga sunnah dipelajari gitu. Ilmu untuk bisa wudhu yang benar itu wajib. Ya, ilmu untuk bisa berakhlak yang benar itu fardu ain. Nah, gitu ya. Jadi kalau adab ilmu ini nggak dijaga, nggak diterapkan, ya nggak akan menjadikan manusia itu baik. Karena ilmu itu asupan, makanan bagi jiwa kita. Kenapa ya anak ini belajar banyak ya, tiap hari belajar puluhan jam, belasan jam gitu ya. Tapi kok ujungnya bingung, ujungnya males, ya. Nah ini mesti nggak benar nih. Karena harusnya ilmu yang benar itu menyehatkan, harusnya menenangkan. Karena ujung dari ilmu itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, harus dievaluasi. Ini penting sekali nih untuk di mana saja ya. Kalau kita lihat anak-anak jenuh belajar, ya sudah belajar banyak, loh kok ujungnya malah nggak paham. Ujungnya kok males. Ya, ujungnya ini harus dicari di mana letak problemnya. Apakah di materinya, apakah di gurunya, apakah di cara penyampaiannya, metodenya gitu ya. Ataukah yang ada pada anaknya. Ya itu ya, dari tadi itu ya. Jadi makanya penting ya pada usia 20-an ini buat roadmap. Saya sering menyampaikan begini ya, kalau anak itu pinter, peta jalannya, peta jalan pendidikannya, peta jalan keilmuan. Jangan membuat peta jalan pekerjaan. Karena anak pinter ini dibebani oleh Allah dengan beban kewajiban yang berbeda dengan anak-anak nggak pinter. Nah, yang penting fardu. Kalau nggak pinter itu simple pendidikannya. Didik dengan adab yang benar, akhlakul karimah, kemudian didik dengan ilmu-ilmu fardu ain yang dia wajib ya menguasai ilmu itu, dan yang ketiga ya didik dengan satu life skill sehingga dia bisa mandiri. Tapi kalau anaknya pinter ya nggak cukup dengan itu. Dia harus
dididik ya dengan adab, akhlak, ibadah yang benar, ilmu fardu ain, dan dia harus menguasai ilmu-ilmu fardu kifayah yang dibutuhkan oleh umat secara mendalam. Bahkan mungkin ya dia tidak cukup dengan satu bidang ilmu. Bisa jadi ya seorang ketika dia di kampung itu ya satu-satunya anak yang memang sangat cerdas ya. Nah, dia berkemampuan menguasai berbagai bidang ilmu. Ya, masyarakat itu perlu ahli sejarah, ya, perlu ahli hadis, perlu ahli tafsir, perlu ahli fikih. Ya, harus dipenuhi kewajiban kifayah itu. Nah, begitu ya Allah alam bisawab ya, apakah nyambung atau enggak ya, nanti kita sambung di tempat lain ya kalau belum cukup. Terima kasih. Silakan yang lain, ada siapa ini? Siapa duluan? Mas Bayu atau ini kayaknya Ustaz Diansyah ini yang dari Batam ya? Atau yang dari Solo, nggak tahu nih. Silakan. Siapa dulu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, kameranya mati Ustaz. Saya Bayu Ustaz. Dari mana? Kalau kerja di Kepri Ustaz, tapi kalau tinggal sekarang lagi mudik ke Riau Ustaz. Kepri sama Rio beda ya? Ini Rio daratan. Iya Ustaz, betul Ustaz. Iya, Kepri ada silakan. Batam. Ustaz izin, model kesejahteraan guru yang menurut Ustaz yang pas itu seperti apa ya Ustaz ya? Karena kalau saya pernah tanya atau ketemu dengan guru yang misalnya dari Singapura, Malaysia, dan Thailand itu, gaji mereka tuh 2 digit Ustaz. Sehingga memang misalnya juga hal-hal seperti bahasa Inggris juga mereka unggul Ustaz. Nah, pertanyaan pertama Ustaz, model kesejahteraan guru yang pas tuh di Indonesia itu seperti apa Ustaz? Apakah melalui koperasi kah atau seperti apa? Nah, yang kedua Ustaz, pendidikan ekonomi untuk anak-anak yang balik awal Ustaz ya, misalnya SD dan SMP itu seperti apa Ustaz ya, sehingga mereka istilah ekonomi itu, literasi keuangannya itu dapat. Dua itu. Iya. Terima kasih. Ini Mas Bayu umur berapa sekarang? Saya 35 Ustaz. Oh, 35 ya. Ya, setahun lebih muda dari Mas Gibran ya. Siap. Jadi gini, nah ini Mas Bayu problem kita ya. Kalau kita bicara guru itu, bicaranya kesejahteraan. Apakah memang itu yang terpenting dari eksistensi seorang guru? Ya, guru itu ya mulia itu bukan karena kesejahteraan. Guru itu mulia karena dia berbagi ilmu. Guru itu mulia karena dia memberikan sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia. Apa itu? Ya, yaitu petunjuk. Maka dalam surat Fussilat ayat 33, Allah kan mengingatkan, "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Jadi manusia yang terbaik itu adalah manusia yang aktivitasnya mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia ke jalan yang benar, mengajak manusia untuk menjadi orang baik. Itu tugas kenabian. Itulah yang kita sebut Shiratal Mustaqim, jalan kenabian, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Al-Anbiya, para nabi, para syuhada. Jadi kalau kita letakkan guru di situ sebagai pelanjut perjuangan para nabi, para pejuang, para syuhada, orang-orang siddiqun yang jujur, orang soleh, para guru itu bicaranya pengorbanan. Ya, itu dulu tuh. Ya, bahwa nanti dia menjadi guru sejahtera, ya, itu sudah sepatutnya. Tapi jangan dia menjadi guru karena mencari kesejahteraan. Kalau menurut saya, jangan karena itu. Karena menjadi guru itu, dia menjadi mulia karena dia berbagi ilmu tadi.
Sekarang berapa guru mau digaji? Saya bilang, coba ya seorang guru mendidik anak yang asalnya nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, ya, nggak bisa toharoh, akhlaknya buruk, dididik oleh guru ini, akhlaknya jadi baik, ibadahnya benar, ya kan? Imannya menjadi kuat. Kemudian dengan itu dia bisa masuk surga dan membawa keluarganya masuk surga. Ya, dia bisa mendoakan orang tuanya. Pertanyaan kita, berapa mau dihargai itu? Ya. Pekerjaan guru itu nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Makanya kan guru jangan, kalau menurut saya ya, jangan diletakkan ya, jangan memandang guru ini seperti pekerja biasa. Bukan, guru ini adalah ilmuwan, mujahid, pejuang. Dan kalau kita sudah masuk ke ranah itu, guru itu bukan manusia biasa. Guru itu manusia tertinggi. Ya, kalau dalam agama Hindu itu kastanya itu Brahmana. Ya, karena guru itu adalah penjaga nilai. Dia penjaga moral, penjaga akhlak di situ. Ya, itu status guru sebenarnya, ya. Jadi kalau makanya guru itu apa? Dijamin oleh Allah rezekinya. Karena dia mujahid. Ya, karena dia mujahid, maka guru itu dijanjikan oleh Allah akan ditolong karena dia menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, jadi jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Dan kalau guru itu orang yang bertakwa, dijanjikan oleh Allah rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau sudah jadi guru, niat berjuang di jalan Allah, ya, niat berbagi ilmu. Kalau menurut saya udah nggak usah bicara gaji, ya, nggak usah bicara gaji, karena guru itu sudah dijamin gajinya oleh Allah. Ya, diterima gaji, alhamdulillah. Ya, ya. Kalau saya sering mengatakan ini kan, di mana-mana saya sampaikan, andekan ya seorang menjadi guru, ya, mengajarkan ilmu-ilmu yang baik, ya, mencontohkan perilaku yang baik. Andekan dengan itu, ya, dia digaji sepekan, ya, 10 juta, ya terima, gitu. Ya, jangan ditolak. Ya, andekan dia mengajar yang baik, menjadi contoh perilaku yang baik, ya, digaji sebulan misalnya, ya, 20 juta, ya terima, jangan ditolak. Tapi kalau dia kemudian andekan, ya, memang ya yayasannya itu nggak punya duit, bulan ini hanya bisa menggaji 2 juta, memang adanya 2 juta, gimana? Ya terima, ya. Terus yang 18 juta kemana? Ah, itu nanti Allah yang ngasih. Nah, itu kalau saya begitu cara berpikirnya, ya. Jadi terus gimana? Memang nggak ada duitnya. Makanya tadi kan saya bilang ke guru-guru, ya, tugas pemerintah itu menurut saya, ya, bukan menaikkan gaji guru, mencukupkan gaji guru. Untuk cukup apanya? Kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok itu apa sih, ya kan? Yang penting dia sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, udah itu. Ya, itu kebutuhan pokok. Guru itu diutamakan itu, karena guru ini bukan manusia biasa. Itu ya Mas Wahyu ya. Jadi cara berpikirnya dulu nih. Ya, jadi jangan di Malaysia gajinya tinggi, di Indonesia tinggi. Insya Allah, ya, gaji kita kecil sekalipun jadi guru, ya, jangan berpengaruh terhadap pendidikannya, karena mengajarkan ilmu itu wajib hukumnya, gitu. Dan kalau seorang santri sudah 6 tahun di pondok, banyak ilmu dia dapat, kemudian dia nggak mengajarkan ilmunya, santrinya itu yang rugi. Kalau dia tidak mengajarkan ilmunya, ya, maka dia nggak dapat berkah dari ilmu itu, dan dia tidak, ya, bisa mengalirkan pahala untuk orang tuanya, kan rugi dia. Nah, jadi cara pandang guru harusnya begitu.
ya, dari via yayasan atau pemerintah harus memandang guru itu mulia, guru itu mujahid. Kalau ya ada dana, usahakanlah guru itu diprioritaskan. Karena guru ini kunci dari kemajuan suatu bangsa. Ya, tapi ya pengalaman di lapangan tadi kan saya katakan hampir semua lulusan dulu dai-dai Dewan Dakwah itu lulusan SMA. Saya alhamdulillah sampai sekarang udah dari 67 ya, sudah 50 tahun dakwah di pedalaman Dewan Dakwah itu, udah ribuan dai yang kita kirim. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada satu pun berita guru itu ya di pelosok-pelosok itu mati kelaparan. Ya, nggak ada. Ya, disitulah Allah menjamin rezeki mereka. Ya, tapi yang penting ya guru itu ikhlas, guru itu sungguh-sungguh mengajar, guru itu profesional, guru itu ya terus belajar. Ya, dia mau terus belajar untuk meningkatkan kualitasnya sebagai guru. Ya, jadi begitu ya, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir lah, nanti kan ini baru dinaikkan kalau swasta 500.000 ya, kalau ASN ya gaji pokok kan. Ya insya Allah ya kita doakan ya kan, pemerintah kita sukses ya, dan insya Allah gaji guru semakin meningkat ya, bukan hanya meningkat tapi semakin cukup. Begitu ya, wallahu alam bishawab. Terima kasih. Ya, nah ini Ustaz dari Batam ya Ustaz ini. Silakan dicoba. Paling si ini siapa? Ya Ustaz, dari Batam Ustaz. Muhammad Nurman Ardiansyah. Ya, Nurman, ya Masya Allah. Izin Ustaz. Ya, silakan gimana? Ya, tadi Ustaz sampaikan bahwa guru itu adalah makhluk tertinggi, termulia ya Ustaz ya. Tidak ada nilainya. Saking tingginya tidak ada nilainya gitu Ustaz ya. Bukan nggak ada nilainya. Tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa dinilai. Ada nilainya, nilainya tinggi bukan ada nilainya. Nilainya tinggi Ustaz. Lalu bahwa pendidikan itu bukan sebuah kegiatan transaksional gitu Ustaz ya. Iya. Terus bukan industrial juga, sehingga tadi Ustaz sampaikan jangan sampai ada sekolah yang apabila kuotanya tidak terpenuhi lalu ada semacam rasionalisasi gitu, penghematan guru. Sedangkan salah satu saya enggak begitu. Jadi ada kebijakan pemerintah ya di tingkat perguruan tinggi. Kalau satu perguruan tinggi itu mahasiswanya kurang dari 20 misalnya, itu sudah merger gitu loh. Nah, itu maksud saya berarti memandang pendidikan seperti konsep industri. Soalnya itu dianggap nggak ada untung, nggak ada BEP. Gitu loh. Jadi rugi dong gitu loh. Kok menyelenggarakan pendidikan muridnya dikit. Nah, itu kan jadi masalahnya di situ. Ya. Baik, Ustaz. Itu ya. Pertanyaan saya saat dengan salah satu persoalan dasarnya di pesantren atau di sekolah yang biasanya menargetkan kuota jumlah tertentu misalnya. Lalu andai misalnya, apalagi sekarang desas-desusnya kalau kita ngobrol sesama ustadz lah gitu ya, kuotanya berkurang bisa gitu. Lalu dengan terpaksa gitu Ustaz mengadakan rasionalisasi atau penghematan guru, apakah itu bijak Ustaz atau seperti apa saja? Barakallahu fiik. Ini nggak bisa dijawab dengan bijak atau tidak ya, karena itu kondisional. Kadang-kala kondisi guru itu juga beda-beda. Nah, jadi tergantung juga kualitas gurunya. Jadi kalau menurut saya tergantung ya pendidikannya seperti apa, muridnya seperti apa, ya konsep yang kita jalankan seperti apa, dan apakah memang guru ini ya kan masih diperlukan di sini atau tidak. Dalam arti
mungkin guru itu punya kompetensi yang tidak cocok di situ. Ya, tapi ya ngomong aja kalau menurut saya, oh kita nggak ada duitnya nih dapat segini, ya ngomong aja sama guru terus terang. Ya, antum mau nggak sob ada ya satu pesantren yang menerapkan konsep itu begini. Guru itu pagi itu dagang, silahkan kerja di luar. Dan dia balik ke pondok gitu ya, jam siang atau sore. Nah dia mengajar di situ. Jadi sekolah atau pesantren tidak menanggung biaya hidup dia sepenuhnya. Ya, dan guru tetap mandiri, dia bekerja. Ya, itu bagus kan. Jadi kalau guru ya bisa mandiri dan dia tidak bergantung kepada lembaganya, ya itu kan masya Allah. Justru dia mulia sekali. Ya, jadi kalau kita itu gini, makanya kan orientasi kita itu harusnya akhirat. Ya, akhirat itu menjadi penilaian yang utama. Ketakwaan itu menjadi indikator. Ya, orang takwa itu kan orang yang selalu bertanya. Kalau saya melakukan begini, Allah ridho nggak ya? Gitulah. Kalau saya melakukan begini, Allah itu memberikan berkah nggak kepada saya, ridho nggak? Nah itu yang penting. Ya, jadi kalau cuma ada saya terjebak juga itu ada satu video yang di share itu ya gitu. Ada guru yang nggak pernah ngambil gaji. Bapak nggak pernah ngambil gaji ya? Iya saya nggak pernah. Terus bapak makan dari mana? Ya istri. Istri kerjanya apa? Yang ngambil gaji saya. Jadi, saya pikir serius nih, ternyata guyonan. Kadang-kadang videonya agak menjebak juga. Tapi begitu ya, tadi kalau dirasionalisasi itu ya dalam hal apa? Sebenarnya kalau guru itu ya, apalagi di era sekarang ya, itu memerankan diri sebagai guru adab, akhlak, akidah gitu. Itu nggak ada PHK, ya. Karena sampai kapanpun itu diperlukan. Dan semakin banyak guru seperti itu dan muridnya sedikit, makin intensif kan. Kadang-kadang saya membuat perumpamaan yang ini fiktif ya. Coba ya, Sinto Gendeng itu kan sukses mendidik muridnya, cuma satu. Dulu muridnya yang pertama kan jadi penjahat, yang kedua muridnya adalah Wiro Sableng. Dididik serius kan oleh gurunya itu. Kalau kita lihat film-film silat tuh ya, itu kan biasanya muridnya satu, gurunya satu. Dididik bertahun-tahun kan, ya sukses lah, ya intensif sekali. Jadi begitu Ustaz. Jadi bukan apakah harus dirasionalisasi atau enggak ya karena muridnya sedikit. Kalau menurut saya ya kalau dimaknai pendidikan itu sebagai penanaman nilai, ya sebagai takdib, sebagai opvoeding dalam bahasa Belanda, ya inculcation of justice, inculcation of adab, itu guru nggak akan PHK, ya karena mendidik itu sangat berat. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Mas Nurman. Ini ada lagi ya? Silakan, siapa? Supriyadi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Supriyadi dari Bandung, Ustadz. Nah, kebetulan saya punya 3 anak nih Ustadz ya. Yang alhamdulillah memang dari SD sampai SMP itu ada pendidikan keagamanya lebih banyak lah ya. Bahkan kalau yang 2 ini pesantren lah Ustadz ya. Nah, hanya saja memang ketika mengenyam ke kuliah ini beralih peminatan Ustadz ya. Tadinya saya sebagai orang tua pengen fokus di agama misalnya gitu ya, lebih keislamannya kuat, tapi anak lebih memilih misalnya ke teknik nih gitu ya. Nah tadi kan nih Ustadz bicara terkait dengan Indonesia Emas gitu ya, atau generasi emas 2045 apa ya.
Nah, kira-kira dari sisi umat Islam ke depan itu lebih memilih spesialis gitu Ustaz ya, atau memang generalis gitu? Kayaknya pernah juga Ustaz tulis ya di salah satu buku gitu ya. Eh, nah, kira-kira pilihan orang tua gitu ya dengan anak ini menyambungkannya gimana Ustaz ya, supaya tadi ya kita sebagai orang tua ada harapan anak itu mempunyai satu fondasi yang kuat terhadap keislaman dan juga tadi mampu bersaing dengan umat yang lain lah Ustaz. Umat Islam ini mampu berperan lebih jauh gitu Ustaz ya. Demikian Ustaz, barangkali itu pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, inilah pentingnya ya orang tua via pesantren ya itu memahami konsep ilmu dalam Islam. Itu sangat penting ya. Bahwa ilmu itu ada yang fardu ain, fardu kifayah. Ya faham ilmu fardu ain itu seperti makanan pokok. Ilmu fardu kifayah itu seperti obat atau suplemen gitu. Jadi kalau kita kedudukan di situ, kita cek saja anak kita ketika lulus dari pesantren, fardu ainnya udah dapet nggak? Nah itu tuh, fardu ainnya itu gampang, lihat aja akhlaknya bener nggak, sholatnya bener nggak, ngajinya bener nggak, semangat mencari ilmunya tumbuh nggak, kemampuan komunikasi, kemampuan dakwahnya ada nggak? Sebab dia wajib loh berdakwah itu, setiap muslim itu wajib. Ya, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini sekarang ya problemnya ya kadangkala lembaga pendidikan Islam pun terkooptasi ya, dengan cara berpikir bahwa program terpenting dari pendidikan kita adalah menyiapkan anak bisa bekerja. Program terpenting, saya mau ulang lagi gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya nggak begitu. Program terpenting dari pendidikan kita di mana saja menyiapkan anak menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang yang berakhlakul karimah. Itu yang utama. Adapun dia kemudian punya skill ya untuk dia bisa bekerja, ya kalau dia memang wajib bekerja, wajib dia cari ilmu, keterampilan yang bisa memungkinkan dia bekerja. Tapi kan ada orang yang memang tidak wajib bekerja, ya dia nggak harus cari ilmu untuk dia bisa bekerja, dia nggak wajib. Contohnya siapa? Perempuan. Perempuan itu kalau dia menjadi tanggungan orang tua, sebenarnya dia nggak wajib bekerja. Orang tua yang wajib menanggung biaya hidup dia. Kalau dia sudah bersuami, orang tua perempuan itu tanggung jawab suaminya. Perempuan dalam Islam tidak wajib bekerja. Tapi Islam tidak melarang perempuan bekerja. Ya, jadi dalam Al-Qur'an ya, surat Luqman saja kita lihat dari ayat 12 sampai 19. Dan cari ayat-ayat yang lain gitu ya. Konsentrasi Al-Quran ketika para nabi mendidik anak itu ya, orang-orang bijak mendidik anak, apa sih yang dididikkan? Anak itu ya imannya kuat dan jadi pejuang. Maka pesan Luqman pada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Nah, pendidikan modern sekarang ini itu dibangun atas dasar falsafah bahwa tujuan hidup terpenting dari manusia adalah survive. Problem terpenting dari manusia adalah bagaimana bisa cari makan. Gitu. Ya, karena mereka makanya disambungkan asal-usulnya dengan hominid, bangsa kera. Nah, karena mereka bangsa kera ini ya hidupnya bagaimana bisa makan. Gitu. Ini saya pernah ngomong begini disalahpahami oleh profesor seolah-olah kerja itu nggak penting. Bukan begitu ya, jangan nanti salah paham. Ya harus, kalau memang dia wajib bekerja ya kan, misalnya dia seorang suami, dia wajib bekerja,
ya dia wajib punya ilmu dan keterampilan supaya bisa bekerja. Ya itu aja. Tadi misalnya kan anak masuk teknik gitu ya. Ya kalau anaknya sudah fardu ainnya dapat, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, masuk kuliah ke teknik nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya pinter, jangan hanya kuliah teknik. Ya, dia kuliah teknik, ya punya skill, punya bekal untuk mandiri bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Dia harus tetap belajar ilmu-ilmu yang fardu ain. Ya, bagaimana menguatkan akidahnya, menyelamatkan imannya, ya, memperbaiki akhlaknya, ya, meningkatkan wawasan ilmu pengetahuannya supaya dia bisa menjadi dai yang baik. Jadi nggak masalah dia jadi dokter, misalnya dokter bidang teknik elektro, bidang IT, tapi tetap berdakwah. Nah, jadi gitu ya. Jadi tadi kalau dia niatnya kuliah teknik buat apa? Ya. Supaya dia bisa mandiri, bisa bekerja. Nah, dengan bekerja itu dia bisa dapat uang agar nanti uang itu digunakan untuk perjuangan. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'lim ya, itu Syekh Hasanuddin ditanya, ya bertanya sendiri gitu ya pokoknya. Boleh nggak mencari ilmu untuk thalabul jah, mencari ilmu untuk mencari harta, mencari kehormatan, kedudukan, boleh nggak? Kata Syekh Hasanuddin boleh, dengan catatan ya al-jah itu kedudukankah, kehormatankah gitu ya, popularitas, harta harus diniatkan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu boleh. Ya, tapi jangan berhenti la li nafsihi au li hawahu. Yang nggak boleh itu hanya untuk kemegahan dirinya, keagungan dirinya, ya, untuk popularitas dirinya. Nah itu ya nggak boleh. Ya, jadi hati-hati karena mencari ilmu salah niat susah dapat ilmu manfaat. Ya akhirnya ya ilmu yang manfaat nggak didapat, ilmunya bertambah-tambah, tapi dia makin jauh dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Begitu ya Ustadz ya. Jadi nanti dicek gitu ya anaknya kondisinya seperti apa. Ya, kalau anaknya masuk kategori pinter, terus ya harus belajar terus. Jangan berhenti di belajar teknik. Itu namanya kalau dia berpendapat, ya saya kan hanya belajar teknik, dia nggak minat lagi belajar agama, rugi. Bahkan kalau misalnya gini, dia dari pesantren kan, punya banyak ilmu. Dia kuliah di teknik. Nah, selama dia kuliah jadi mahasiswa itu, suruh ngajar. Ngajar dia di masjid, ya, ngajar ngaji kah, ngajar Al-Quran, ngajar cara sholat. Di Indonesia ini yang buta huruf Al-Quran masih di atas 100 juta. Banyak sekali yang masih perlu ya diajar ngaji itu. Ya, yang sholat 5 waktu itu kan dalam survei siapa itu? Nggak sampai 40%, hanya 38, sekian persen. Ya, jadi masih ruang dakwah ini sangat terbuka. Nah, jadi kalau misalnya dia kuliah teknik, ya pertama sarankan ilmu di pondok itu ajarkan. Karena kalau anak itu ngajar, pahalanya ngalir juga ke orang tua, gitu loh. Itu amal jariah. Nah, kalau ilmu nggak diajarkan, ilmu itu nggak berkah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Siapa tadi itu? Ini Masya Allah jam berapa ini? Udah hampir 9:30 ya, nggak terasa kita hampir setengah jam. Silakan kalau ada ini, masih ada waktu. Ada yang di chat, Set. Ya, bacain apa? Yang dari Pak Suwaida Putra. Tanya Ustadz, bagaimana memadukan metode pendidikan klasik seperti Ponpes dengan metode pendidikan modern? Sebab masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Selain itu, pelemahan pola pikir umat Islam terhadap agamanya semakin terpuruk kalau kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Artinya para ulama kita dulu tidak berpendidikan formal atau autodidak atau ya tidak ada lembaga lah ya. Akan tetapi tetap mendirikan pendidikan formal sebagai perpaduan sistem dan manajemen dengan kebebasan berpikir dan berkehendak. Mungkinkah bisa kita mempolakan paduan dengan konsep
terkini di masa generasi milenial atau zilenial atau strawberry saat ini? Ya, saya pikir gini ya, kita berhati-hati juga menggunakan istilah ya, jangan kita terjebak. Ya misalnya kayak tadi deh, istilah generasi strawberry. Itu seperti menggeneralisasi seolah-olah anak-anak sekarang itu lemah mentalnya, ya lemah kepribadiannya, lemah karakternya. Gitu. Itu bukan soal generasi, itu soal pendidikan. Pendidikannya salah. Kalau manusia itu sama dari waktu ke waktu. Ya, manusia itu kondisinya seperti kita ini, ada unsur jasad, ada unsur roh. Ya. Jadi kalau dia dididik dengan benar, ya insya Allah dia jadi generasi durian yang kuat, ya kan? Bukan generasi stroberi. Jadi generasi stroberi itu bukan problem generasi, itu problem pendidikan. Ya, tadi misalnya kan, apakah kita bisa memadukan pendidikan klasik ya dengan modern? Ini juga problem lagi kita ini. Pendidikan kita ini dibagi-bagi ada formal, non formal, informal gitu ya. Dan orang dipaksa untuk memahami bahwa pendidikan formal itu lebih penting dari pendidikan non formal atau informal. Pendidikan keluarga itu disebut informal. Seolah-olah tidak lebih penting daripada pendidikan di sekolah. Pendidikan di masjid, sholat jamaah di masjid, berzikir di masjid, i'tikaf di masjid, ngaji di masjid, mendengarkan kuliah subuh, mendengarkan khutbah Jumat, itu dianggap pendidikan non formal. Karena non formal ya dianggap nggak serius, ya nggak seperti yang formal. Sekarang pertanyaan kita, kalau kita mengacu pada definisi pendidikan, pendidikan adalah segala proses yang dijalani seseorang untuk menjadi orang baik. Itu nggak ada istilah formal, non formal, informal sebenarnya. Semua pendidikan itu penting. Bahkan pendidikan di rumah itu menjadi basic dan yang utama, apalagi di era internet, ya. Ya, di era AI sekarang ini, justru rumah itu bisa menjadi universitas terbaik. Karena di rumah itulah yang memungkinkan ya interaksi intensif antara orang tua dengan anak. Orang tua sebagai guru, anak sebagai murid. Bisa intensif itu menanamkan pendidikan di situ. Makanya orang tuanya yang harus dididik supaya bisa mendidik anak gitu. Jadi kalau kita memahami pendidikan ya, jangan maksud saya terjebak dengan terus gambaran pendidikan itu sekolah, gedung, pesantren, kampus gitu. Akhirnya kita menafikan ya kan, menganggap nggak penting, bukan pendidikan bahkan. Ya, pendisiplinan perilaku di rumah, ya kehadiran di masjid. Kan sekarang problemnya di situ. Saya hari Ahad kemarin mengisi di satu masjid kan. Ya, sering saya perhatikan di masjid itu kalau kuliah subuh hampir nggak ada anak-anaknya, hampir nggak ada, jarang sekali. Ya, nanti ya di sekolahnya rame, gitu. Kan pertanyaannya, apakah kehadiran anak-anak ikut kuliah subuh di masjid itu nggak lebih penting daripada dia hadir di sekolah? Nah itu jadi karena ini udah ghazul fikri yang luar biasa loh, ini perang pemikiran yang dahsyat. Karena mengubah ya cara berpikir. Ya, pendidikan dikecilkan maknanya menjadi persekolahan. Jadi menurut saya kalau kita mau bangkit ya sekali lagi ya harus kita beri makna yang sebenarnya. Kata pendidikan itu dengan takdib. Yaitu proses penanaman nilai-nilai adab atau nilai-nilai keadilan atau nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai akhlakul karimah tadi. Itu pendidikan. Inculcation of adab. Ya, jadi begitu ya. Jadi kalau apakah modern, nggak modern itu ya harus kita pandang serius. Setiap proses tolabul ilmi. Wallahu alam bisawab.
Terima kasih, Ustaz. Ya, masih ada nggak kalau Ini ada dari saudara Matsaini Simo. oh ya silakan. Adanya perbedaan generasi masa sahabat dengan masa kini, sedangkan lembaga pendidikan hari ini ingin alumninya menguasai multidisiplin. Pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut untuk mencapai target yang diinginkan? Zaman dan generasi berbeda. Sementara zaman dan generasi berbeda. Ya, zaman generasi berbeda, manusia tetap sama. Makanya tadi ya, saya memudahkan rumus ulama kita dari zaman Rasulullah sampai generasi kita sekarang ini sebetulnya sudah ada model pendidikan yang abadi, yaitu beradablah, berilmulah. Nah, kemudian saya bagi supaya mudah diaplikasikan dengan rumusan TOP, top. Ya. T-nya adalah tanamkanlah adab atau akhlak mulia sebelum ilmu. Itu T ya. O-nya ya, utamakan ilmu-ilmu fardu ain. Nah, P-nya adalah pilihlah ilmu fardu kifayah yang tepat sesuai dengan potensi ya dan kebutuhan masyarakat. Jika itu TOP itu top itu. Nah, mau zaman manapun selama dia manusia tetap sama. Maka model pendidikan juga sama. Karena model pendidikan ini ya berasal dari wahyu. Ya, berasal dari wahyu dan sudah dibuktikan, dicontohkan oleh utusan Tuhan, utusan Allah SWT, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi sekarang pun sama prinsipnya. Nah, nanti ya, pendidikan tambahannya ya itu adalah keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk dia bisa mandiri. Ya, jadi itu nanti bisa belajar ilmu-ilmu tertentu yang selalu dinamis nih perkembangannya. Ya, sains dan teknologi ini terus berkembang dengan cepat sekarang ini. Ya, kalau anak sudah punya sifat cinta ilmu, itu insya Allah dia mudah mengejar ilmu apa saja. Yang penting dia punya sikap itu haus ilmu. Jadi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Di chat Ya, Haris. sudah tidak ada lagi. Oh ya, baik. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kalau tidak ada, saya ingin menutup ya dialog kita pada malam hari ini dengan sama-samalah kita mengevaluasi ya perjalanan masa lalu kita, baik secara pribadi, keluarga, ya, masyarakat kita dan bangsa kita ini. Insya Allah saya melihat kita punya kesempatan yang sangat besar ya untuk mewujudkan ya peradaban yang mulia di negeri kita ini. Ya, peradaban yang disebut Indonesia emas itu, insya Allah itu akan terwujud ya dengan baik ya sesuai dengan amanah Allah bahwa negeri yang terbaik itu adalah negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa. Dan Allah janjikan akan diturunkan keberkahan, dibuka pintu-pintu keberkahan kalau masyarakat kita, pemimpin kita, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Itu Allah janji itu. Ya, kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami buka ya pintu berkah dari langit dan dari bumi itu. Jadi kita berusaha. Kalau dulu anggaran dasar Masyumi ya tujuannya begini. Terwujudnya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang per orang
dan negara Indonesia menuju keridhaan ilahi. Ya, itu tujuan Masyumi itu. Ya, itu adalah terwujudnya ajaran dan hukum Islam dalam diri orang per orang. Ya, dan negara Indonesia menuju keridhaan ilahi. Nah, ini indah sekali itu. Dan sekarang ini, ya, pendidikan kita telah meraih kemajuan yang ya sangat pesat, ya, pendidikan Islam, ya, terutama di level TK sampai SMA. Nah, sekarang menurut saya tantangan kita yang cukup berat, sangat berat, ya, bagaimana anak-anak yang sudah berhasil kita didik menjadi anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang soleh, anak-anak yang pinter di masa SMA-nya, ketika dia melanjutkan kuliah, ya, semakin dikuatkan lagi potensinya itu. Ya, dia semakin unggul, ya, semakin mendekati, ya, kriteria generasi terbaik dalam surat Al-Maidah 54 itu. Ya, ciri generasi terbaik itu, ya, generasi yang unggul, generasi gemilang, ya, pertama yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya, Allah cinta pada mereka, mereka mencintai Allah. Meletakkan kecintaan pada Allah, Rasulnya, dan berjuang, ya, di jalan Allah, itu kecintaan yang tertinggi. Yang kedua, adzillatin alal mu'minin, ya. Dia tidak sombong, tidak angkuh, ya, tidak suka berkelahi, ya, dengan sesama muslim. Nggak ada rasa dendam, rasa benci, rasa nggak enak. Itu sama muslim ini harus, ya, adzillatin alal mu'minin, ya. Yang ketiga, aizzatin alal kafirin. Punya sikap izzah, ya, terhadap orang-orang kafir. Ya, nggak mau kalah, gitu, ya. Ya, harus unggul. Aizzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Dia berjihad di jalan Allah, selalu berjuang di jalan Allah. Dan wala yakhafuna laumata laim, ya, dia tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Dia istiqomah, konsisten dengan cita-cita perjuangannya, kemudian dia bekerja untuk mewujudkan tujuan perjuangannya itu. Jadi demikian Bapak sekalian, ya, mudah-mudahan kita diberkahi Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus memperbaiki diri kita, ya, sehingga kita bisa menjalankan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Ya, saya kira demikian dialog kita malam hari ini, ya. Mohon maaf ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.